Halo everyone, welcome back to my YouTube channel. Oke, di video kali ini aku akan membahas lagi tentang PPG Prajabatan. Sama seperti video-video sebelumnya, aku sudah membahas tentang PPG Prajabatan 2022 ini dari berbagai hal ya. Tapi di video kali ini aku akan fokus tentang mata kuliah yang akan kita dapatkan ketika kita nanti lolos di PPG Prajabatan, kemudian kita mengikuti perkuliahan selama 1 tahun. Nah, kira-kira mata kuliah apa saja sih yang akan kita pelajari selama 1 tahun itu? Oke, aku akan membagi mata kuliah ini menjadi 2 spesifikasi ya, yaitu mata kuliah inti, kemudian mata kuliah selektif. Nah, untuk mata kuliah inti itu sendiri ada 10 mata kuliah yang nantinya akan kita dapatkan. Yang pertama itu adalah Filosofi Pendidikan Indonesia, dan ini SKS-nya atau beban belajarnya hanya 2 SKS saja. Kemudian ada 4 mata kuliah yang beban belajarnya itu sebanyak 3 SKS, yaitu Pemahaman tentang Peserta Didik dan Pembelajarannya, kemudian Prinsip Pengajaran dan Asesmen yang Efektif. Nah, ini ada 2, jadi Prinsip Pengajaran dan Asesmen yang Efektif 1, kemudian Prinsip Pengajaran dan Asesmen yang Efektif 2. Nah, untuk mata kuliah yang juga memiliki 3 SKS itu adalah Pembelajaran Sosial Emosional. Kemudian ada 3 yang beban belajarnya itu hanya 1 SKS, yaitu Seminar Pendidikan Profesi Guru, kemudian Proyek Kepemimpinan 1, serta Proyek Kepemimpinan 2. Nah, tadi kan sudah ada 8 mata kuliah inti ya, kemudian 2 mata kuliah yang terakhir itu adalah PPL atau Praktik Pengalaman Lapangan 1 dan juga 2. Nah, PPL ini yang memiliki beban belajar yang lebih banyak ya daripada yang lain. Kalau untuk PPL 1 itu memiliki 6 SKS, kemudian untuk PPL 2 itu memiliki 10 SKS. Nah, itu tadi 10 mata kuliah yang termasuk mata kuliah inti yang nantinya akan kita dapatkan selama perkuliahan 1 tahun. Sekarang kita beralih kepada mata kuliah selektif atau mata kuliah pilihan ya. Untuk mata kuliah pilihan itu sendiri terdapat 15 mata kuliah. Oh ya, untuk seluruh mata kuliah pilihan ini beban belajarnya itu sama, yaitu sebanyak 2 SKS saja. Yang pertama itu literasi lintas mata pelajaran, kemudian yang kedua itu ada literasi dasar. Namun literasi dasar ini hanya dikhususkan kepada program PGSD ataupun PG PAUD. Kemudian ada juga mata kuliah teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran. Selain itu ada pengantar pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus, jadi semacam pendidikan inklusi seperti itu ya. Berikutnya ada perancangan pembelajaran dan kurikulum. Kemudian ada pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran dan pengajaran daring dan bauran. Ada juga design thinking, computational thinking, pendidikan di daerah khusus, dan ada juga perspektif sosiokultural dalam pendidikan Indonesia. Nah, untuk mata kuliah yang terakhir atau yang ke-15 itu ada yang namanya bahasa Inggris untuk guru SD. Nah, sesuai dengan namanya, mata kuliah yang ke-15 ini hanya dikhususkan untuk program studi PGSD, tidak untuk program studi yang lain. Kemudian bagaimana sih jadwal dari mata kuliah inti ataupun mata kuliah selektif tadi? Nah, di sini aku akan memetakan mata kuliah tadi sesuai dengan jadwal yang akan kita dapatkan di semester pertama dan juga semester kedua. Untuk di semester pertama, kita akan mendapatkan mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia yang sudah kita bahas tadi, yaitu beban belajarnya 2 SKS. Kemudian pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya yang tadi ada 3 SKS ya, serta prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif 1. Kan tadi ada 2 tuh, jadi yang kedua nanti akan didistribusikan di semester keduanya. Kemudian ada mata kuliah pilihan selektif dan juga ada mata kuliah pilihan elektif. Nah, untuk LPTK yang tidak menyediakan mata kuliah pilihan elektif ini, nanti mata kuliah pilihan elektif ini bisa diambilkan dari mata kuliah pilihan selektif yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Tadi kan ada beberapa daftar mata kuliah pilihan selektif tuh. Nah, kalau LPTK kita tidak menyediakan mata kuliah pilihan elektif, nantinya bisa diambilkan mata kuliah dari pilihan selektif itu tadi. Kemudian kita juga akan mendapatkan proyek kepemimpinan 1 dan juga praktik pengalaman lapangan 1 atau PPL 1 ya, yang tadi beban belajarnya itu sebanyak 6 SKS. Jadi untuk semester pertama ini secara keseluruhan kita akan mendapatkan 19 SKS. Nah, kalau untuk semester 2 kita nanti akan mendapatkan total keseluruhan beban belajar itu sebanyak 20 SKS. Apa saja sih mata kuliah yang akan dipelajari di semester kedua ini? Yang pertama itu adalah pembelajaran sosial emosional. Kemudian prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif 2, karena untuk prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif 1 tadi kan sudah di semester pertama tuh. Jadi sekarang di semester kedua kita mendapatkan lanjutannya atau yang kedua ya. Kemudian kita juga mendapatkan mata kuliah pilihan selektif ataupun mata kuliah pilihan elektif. Nah, ini beban belajarnya hanya 2 SKS saja ya. Jadi nanti bisa berupa mata kuliah pilihan selektif atau bisa juga mata kuliah pilihan elektif.
Kemudian ada PPL 2 atau praktik pengalaman lapangan yang kedua, yang tadi itu beban belajarnya lumayan tinggi ya, yaitu 10 SKS. Kemudian ada proyek kepemimpinan 2, dan yang terakhir itu ada seminar pendidikan profesi guru yang akan mengakhiri pendidikan kita selama 1 tahun di PPG Prajabatan. Oke, itu tadi mata kuliah yang akan kita dapatkan ketika kita mengikuti perkuliahan PPG Prajabatan dan juga distribusinya di setiap semester. Nah, untuk jadwal yang akan kita dapatkan itu tergantung dari LPTK masing-masing ya. Jadi ada LPTK yang perkuliahannya itu diadakan di Senin dan Selasa, kemudian Rabu, Kamis, Jumatnya melaksanakan PPL ke sekolah. Ada juga yang PPL-nya itu dilaksanakan di Senin, Selasa, Rabu, kemudian Kamis, Jumatnya itu pembelajaran di ruang kelas atau di perkuliahan seperti itu. Ada juga LPTK yang mengadakan perkuliahannya itu siang hari seperti itu. Jadi jadwalnya itu bergantung dari LPTK masing-masing, bergantung dari LPTK di mana kita ditempatkan nantinya. Buat kalian yang sedang mendaftar program PPG Prajabatan, semoga dilancarkan segalanya. Dan buat kalian yang sedang mengikuti perkuliahan PPG Prajabatan juga sama, doanya semoga kita sama-sama dilancarkan dan diberi kemudahan. Oke, itu aja video pada kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa dimanfaatkan kepada yang lain. See you next video.